Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi siswa-siswa kelas 11 IPA yang saya cintai dan saya banggakan. Kali ini kita akan membahas topik sejarah yang cukup menarik, yakni tentang sidang PPKI pertama yang nanti akan dilanjut pada sidang PPKI yang kedua serta ketiga. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung kita bahas secara ringkas saja bagaimana jalannya sidang PPKI yang pertama. Secara kronologi, setelah peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, sehari setelahnya, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyelenggarakan sidang yang pertama. Agenda sidang yang pertama ini adalah mengesahkan undang-undang yang telah dirancang dalam sidang PPUPKI pada bulan Juli yang lalu. Nah, sebelum disahkannya Undang-Undang Dasar, sempat terjadi perdebatan, terutama dalam konteks pasal 6 ayat 1 dan pasal 29 ayat 1, yang menurut perwakilan dari kalangan Indonesia Timur, pasal-pasal tersebut yang dimaksud itu cenderung memiliki frasa yang Islamis sentris gitu ya. Nah, menurut mereka frasa ini harus dihapus agar Undang-Undang Dasar 1945 yang akan disahkan itu bisa mengayomi semua golongan. Itulah asal muasal sila pertama, ketuhanan berdasar pada syariat Islam, yang merupakan rancangan yang telah dibentuk oleh BPUPKI, itu kemudian dihapus. 7 kalimat dalam Piagam Jakarta, sila pertama terutama, dihapus menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk mengakomodasi golongan-golongan non-muslim agar bisa terayomi dalam undang-undang yang nanti akan disahkan. Ini penting menurut kita, harus dipahami dengan seksama karena dengan keputusan ini maka kita bisa melihat umat Islam mengalah demi persatuan dan kesatuan bangsa. Selain mengesahkan undang-undang, pada sidang pertama ini PPKI secara resmi mengangkat Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, serta Muhammad Hatta diangkat sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Demikian beberapa hasil sidang PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus 1945. Nanti akan kita teruskan di sidang yang kedua. Selanjutnya kita bahas sidang kedua PPKI yang terjadi selang sehari setelah sidang pertama, yakni tanggal 19 Agustus 1945. Dari sidang yang kedua ini ada beberapa hal yang dihasilkan. Yang pertama terkait wilayah Indonesia, yakni dibagi menjadi 8 provinsi, serta ditunjuk beberapa gubernur yang akan menjabat di provinsi-provinsi yang dibentuk tersebut. Yang kedua, PPKI juga meresmikan pembentukan Komite Nasional Daerah sebagai representasi dari perwakilan rakyat, yang tugasnya adalah untuk menyerap aspirasi rakyat. Yang terakhir, di sidang yang kedua ini PPKI membentuk 12 departemen beserta pejabat menteri yang nantinya akan menjabat di departemen-departemen tersebut. Itulah beberapa hasil dari sidang PPKI yang kedua. Dan yang terakhir, yakni sidang ketiga PPKI. Sidang ini diselenggarakan 3 hari setelah sidang kedua, yakni pada tanggal 22 Agustus 1945.
Ada beberapa hal yang dicapai dalam sidang ini ya. Kalau saya pernah membaca sumber, ada 3 hal penting ya, 3 hal pokok yang dicapai dalam sidang ketika ini. Yang pertama jelas ya, pembentukan sebuah alat keamanan negara ya, dalam hal ini Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Ini dibentuk dan anggotanya direkrut dari berbagai macam pemuda ya, yang dulunya pernah mendapat pelatihan militer di masa Jepang ya, bisa ex PETA maupun ex Heiho ya. Yang kedua, pembentukan atau reorganisasi ya dari Partai Nasional Indonesia ya, yang dulu pernah sempat dibekukan pada zaman Belanda ya, karena dianggap memprovokasi masyarakat ya. Jadi di sidang ketiga ini, hasil yang kedua adalah pembentukan kembali ya, reorganisasi dari Partai Nasionalis Indonesia dan diakui sebagai partai tunggal ya, partai tunggal. Jadi hanya ada satu di Indonesia partainya waktu itu, yaitu PNI. Ini cukup menimbulkan pro kontra sebetulnya ya. Cuman nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang terakhir, hasil dari sidang PPKI yang ketiga ini adalah pembentukan KNIP ya. Jadi KNIP ini kurang lebih hampir sama tugasnya dengan KNID tadi yang sudah terbentuk di sidang kedua ya. Kalau KNID cakupan wilayahnya hanya menyerap aspirasi di wilayah daerah, KNIP tidak. Dia menyerap aspirasi masyarakat dalam lingkup nasional ya. Dan sekaligus KNIP ini memiliki tugas ya, sebagai pembantu presiden juga ya. Artinya waktu itu presiden masih perlu bantuan ya dari KNIP untuk mengkonsolidasikan ya, kekuasaannya agar semua masyarakat bisa memahami ya, bahwa telah terbentuk pemerintahan pertama Republik Indonesia. Itulah yang bisa saya sampaikan. Beberapa hal semoga bermanfaat bagi kalian semua. Salam jas merah ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.